bersama aku Mutiara Merenita. Selamat sore, apa kabar semuanya? Yeay! Sore ini aku bakalan curhat mengenai suami bule. Pasti dong kalian beranggapan kalau punya suami bule itu, kita sebagai orang-orang Asia, sebagai istri Asia, pastinya ada yang beranggapan negatif dan positif. Maksudnya di video ini aku akan menjelaskan ke kalian menurut pengalaman pribadi aku, karena aku memiliki suami bule. So, nggak ada salahnya kalau kalian bisa mengambil cerita dari pengalaman pribadi aku. So, tontonin terus video aku. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Stay tune guys. Nah guys, di video kali ini yang pasti aku bakal curhat sama kalian, share mengenai suami bule. Suami bule itu pada dasarnya sama aja seperti suami-suami orang-orang Indonesia pada umumnya, cuman beda warna, cuman beda apa ya? Warna apa sih? Warna kulit maksudnya, beda negara, terus beda apa lagi? Beda budaya udah jelas. Nah, karena di DM aku selalu nanya, oh kak, kenapa sih nggak pernah nampilin suami kakak sendiri kayak vlogger-vlogger lainnya, kayak youtuber-youtuber lainnya, itu kayaknya harmonis di depan kamera, terus udah gitu suaminya suka gitu ngobrol dan wah, pokoknya banyak banget deh pertanyaan itu ya. Yang pasti kalau suamiku itu sama sekali nggak suka di depan kamera. Juga keluarga suamiku juga sama gitu. Jadi kita harus menghargai. Dan kenapa kalian selalu menanyakan hal-hal seperti itu? Makanya aku kalau bikin vlog itu selalu bilang, kalau kalian pengen lihat bule, jangan banyak harap kalian bisa dapat di vlog aku, karena meskipun aku suaminya bule, tapi bukan berarti suamiku itu mendukung aku dengan cara ada di depan kamera sitting next to me gitu, enggak sama sekali, tapi dengan cara dukungan yang lain gitu. Seperti halnya dia belikan aku seperti ini ya, kamera ini gitu kan. Meskipun kamera ini juga aku bilang kamu tuh bisa mendukung aku dengan cara lain gitu. Dengan cara apa? Beliin kamera lah atau apalah gitu. Jadi itulah cara-cara suamiku untuk mendukung karir istrinya. Maksudnya ya passion istrinya gitu kan. Soalnya setiap orang kan memiliki kesukaan yang beda-beda kan. Dan gimana sih cara mendapatkan suami untuk jadi apa, pasangan hidup kita, atau apalagi suami bule gitu. Sebetulnya suami bule itu, kalau kalian punya pacar bule, suami bule itu orangnya nggak neko-neko guys, nggak banyak tuntutan, nggak banyak keinginan, nggak banyak list-list di otaknya dia, enggak. Terkecuali mungkin suami atau orangnya tersebut, orang bulenya tersebut, cowok bulenya tersebut memang memiliki kriterianya masing-masing gitu. Itu kan memang kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Tapi seperti yang aku tahu nih, 75% cowok bule itu sama sekali tidak memandang kalian dari warna kulit, tinggi badan, berat badan, muka, apalagi latar belakang, enggak sama sekali. Kalau orang bule, cowok bule itu udah percaya sama kalian, ya udah, mereka tuh udah langsung ngikat kalian gitu. Mereka tuh udah nggak nganggap kalian itu mau warna kulitnya terang, gelap, putih, coklat, rambutnya keriting, lurus, hidungnya pesek, mancung, gendut, langsing, pendek, tinggi, apalagi pokoknya bibirnya hitam, bibirnya merah, matanya belok gitu kan, matanya sipit, apalagi nggak mulus, banyak hitam-hitam ya, pokoknya apapun lah dari segi fisik mereka tuh enggak sama sekali. Jadi kalau udah percaya, ya udah percaya. Terus kalau kalian pengen dapetin suami bule yang rumahan kayak suami aku, nah itu lain soal lagi, karena orang bule itu beda-beda guys. Apalagi orang Australia itu kebanyakan tuh kan suka minum, suka kumpul bareng
teman-teman gitu kan, suka ngedugem gitu. Dan nggak hanya orang Australia aja, tapi pada umumnya bule-bule tuh seperti itu. Tetapi hanya beberapa 25% mungkin ya bule-bule yang kayak suamiku, yang orangnya rumahan, orangnya memang nggak pernah bergaul gitu, yang cuma bekerja, main golf, bekerja gitu. Pokoknya itu aja, rumah kayak gitu, udah aja. Jadi dia tuh yang benar-benar flat, datar, lurus gitu hidupnya. Beda sama aku yang masih punya keinginan. Mungkin dari segi umur juga kita berbeda gitu kan, beda 12 tahun ya. Jadi itu mungkin faktor dimana kita sama sekali ada perbedaannya. Tetapi nggak juga sih, ada beberapa temanku yang memiliki suami yang lebih tua juga daripada umur kita gitu. Aku kan 35, suamiku kan hampir mau 47 kan. Dan perbedaan umur suamiku dengan almarhum papaku dengan mamaku juga sama, bedanya 11 atau 12 tahun gitu. Dan temenku juga sama gitu, umurnya sama kayak suamiku, tapi beliau juga masih suka dugem, masih suka minum, masih suka hangout, masih suka pokoknya masih suka hal-hal yang glamor dan entertain. Tapi memang kembali lagi kepada pribadinya orang bulenya tersebut gitu. Cuman ya alhamdulillahnya aku ketemu sama laki yang memang sejalan gitu. Aku memang orangnya suka diam di rumah gitu ya. Rumah itu udah kayak apa ya, udah kayak kerajaan aku gitu, tempat yang membuat kita nyaman gitu. Dan kita tuh ada kesamaan gitu, senangnya tinggal di rumah, senangnya menata rumah gitu kan. Jadi dimana kita tuh apa ya, rumah tuh udah kayak, bukan, kita suka hal-hal yang bergaul, hal-hal yang entertain, tapi nggak seperti kalau kita menghabiskan banyak waktu itu di rumah gitu. Di rumah itu udah kayak zona nyamannya kita banget lah gitu guys. Dan lain lagi juga, suamiku tuh suka gaya hidup sehat gitu. Dan inilah yang mungkin harus aku contoh, harus bener-bener apa ya, appreciate banget, bener-bener bangga banget punya suami yang memang gaya hidupnya sehat gitu. Sampai detik ini pun aku sama sekali nggak bisa mengikuti gaya hidupnya dia, karena dia tuh bener-bener sehat banget guys gitu. Jadi mungkin dia juga punya pengalaman dimana dia tuh pernah cabi gitu kan, pernah agak-agak gendut gitu, dan dia tuh nggak mau lagi kembali ke masa lalunya. Jadi makanya dia selalu mengatur pola hidupnya dengan sehat gitu, mengatur pola apa yang dia makan, apa yang dia minum. Dan dia itu sama sekali tidak merokok, tidak minum alkohol. Kita punya botol-botol alkohol, tapi sama sekali kita tidak pernah menyentuh. Dan aku pun sama seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ngundang aku gitu sama suami, itu enak banget, karena kita tuh sama sekali nggak doyan minum. Jadi paling kita pesen mocktail gitu kan, bukan koktail. Kalau koktail itu kan ada alkoholnya kan, kalau mocktail enggak. Kalau nggak mocktail ya paling air putih, kalau nggak soft drink, udah gitu. Dan lagi suamiku tuh orangnya nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah gosip. Jadi kadang kalau misalnya aku share gitu sama atau ngeluh gitu, tau nggak sih si ini, ya udahlah nggak apa-apa lah, lu ngapain sih ngurusin. Jadi itulah hal positif yang dimana aku tuh kadang, wah gila ya nih orang lurus-lurus banget. Kadang aku aja yang suka ibadah gitu ya, kalau dia mungkin masih belajar gitu. Aku aja yang suka ibadah gitu masih suka ngomongin orang, masih suka negative thinking. Kalau dia tuh sama sekali enggak guys. Dan bahkan kalau orang beranggapan lu tuh ya nikah sama bule pasti dimanfaatinnya dalam hal selalu mengerjakan pekerjaan rumah, pasti harus nyetrika lah, harus belanja lah. Mungkin sebagian besar orang seperti itu, tapi tidak halnya yang terjadi pada diri aku gitu. Nanti aku kasih lihat videonya seperti apa. Dia itu, suamiku tuh malah karena suka banget berada di rumah gitu. Jadi dia suka berkebun, dia suka beres-beres guys gitu kan. Dia suka nyuciin baju kan. Kalau nyuci baju di sini kan pakai laundry kan. Jadi teman-teman semua juga kalau kalau nyuci baju ada yang masih pakai tangan, ada yang langsung masukin ke mesin cuci, laundry machine gitu kan. Dan dia tuh udah
udah inisiatif sendiri gitu. Kalau kalau di tempat baju-baju kotor kita penuh gitu kan, memang di atas tempat mesin cuci itu kita sengaja simpan kayak big bucket gitu ya, kayak tempat besar, wadah besar untuk simpan baju-baju kotor. Dia udah automatically gitu ya, udah otomatis masukin tuh baju-baju kotor ke mesin cuci gitu. Terus dia langsung pilih-pilih gitu mana yang kira-kiranya harus dikeringin lagi, karena kita punya dryer kan, dryer itu di atas gitu untuk pengeringnya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh dia bisa look after sendiri. Dan apakah aku harus nyetrika? Enggak guys, sama sekali aku nyetrika masing-masing. Jadi baju-bajunya dia sendiri, aku baju-baju sendiri gitu. Dan mungkin kalian, wah enak lu ya, gini. Ada plus minusnya sih gitu. Jadi kalau aku percaya kalau kita punya keinginan memiliki pasangan seperti apa gitu, insya Allah kalau kekuatan energi kita selama itu positif, insya Allah akan terbukti secara nyata. Kita berusaha dan berdoa aja guys. Jadi aku juga melihat kerja kerasnya beliau gitu, menjadi seorang dirinya yang benar-benar sukses di umurnya dia sekarang gitu. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin dia belum tercapai, tapi setidaknya aku melihat kemandiriannya, kegigihan dan ketekunan dia dalam bekerja, terus sayang dengan keluarga, dan sayang dengan aku juga, dan orang-orang sekitarnya, dan juga dia bisa mengurus dirinya sendiri, mengurus semua gitu, dan mengurus aku juga. Bahkan itu tuh udah tingkat kenikmatan dan syukur alhamdulillahnya pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu udah tidak ada tidak ada henti-hentinya lah guys. Jadi karena aku melihat banyak sekali di luar sana yang mungkin ada yang kecewa, ada yang masih belum ketemu dengan pasangan yang tepat, apalagi pengennya sama bule, tapi banyak sekali bule-bule yang pembohong gitu kan. Ada bule-bule yang cuman pengen maunya doang, udah gitu ditinggalin. Nah, apakah aku pernah ngalamin seperti itu? Aku juga pernah di masa-masa kritikal seperti itu. Kenapa? Karena waktu aku bekerja nih di hotel, sebelum aku pindah ke sini, aku bertemu dengan ekspatriat tuh dari beberapa negara, dan itu tuh klien-klien aku, dan mereka tuh nganggap aku kayak memang lebih dari klien. Kadang aku harus pintar-pintarnya menjaga jarak gitu kan, karena pada saat itu aku memang statusnya single, belum punya pacar, dan mungkin mereka beranggapan wah cewek Indonesia atau cewek Asia bisa nih diajak seperti itu gitu ya, cuman one night stand atau segala macem. Tapi kalau mereka lihat kedalaman pribadi aku tuh bukan tipe orang seperti itu guys. Jadi kalau buat orang-orang di luar sana yang mungkin ngelihat aku seksi, berpenampilan seperti ini, dan mungkin wah udah kerja di hotel sebagai marketing, pastilah gampang lah. Gampang apa coba? Terus ngapain juga gue datang ke Australia untuk cari jodoh? Ngapain juga kan? Dan itulah, kadang orang melihat dari penampilan aja gitu. Dan aku setelah pindah ke sini tuh langsung pemikiran aku tuh berubah, dimana dulunya yang aku berpikiran bahwa orang cantik itu harus kurus, harus langsing, harus berkulit putih, rambut lurus, hidung mancung, pokoknya bersih segala macam, tinggi segala macam gitu kan. Pada saat aku pindah ke sini itu sama sekali hilang. Jadi pemikiran hal itu tuh yang aku lihat, gila ya orang bule kok bisa ya nerima cewek tuh apa adanya. Jadi kita tuh nggak ketekan gitu, nggak harus pressure-nya tuh nggak harus terlalu berat banget. Coba deh kalau kalian compare gitu dengan cowok-cowok selain bule gitu. Memang sih nggak semua ya, aku balik lagi pada kalian, aku juga selalu berhati-hati dalam mengutarakan pendapat aku. Nggak semua, tapi kebanyakan, hampir 80% lah aku bilang, cowok-cowok bule tuh melihat kejujuran, ketulusan kalian, genuine-nya kalian, keasliannya kalian. Nggak mudah juga aku berada di posisi saat ini, nggak mudah. Dari proses aku mencari dia itu adalah suamiku sekarang, mencari dia itu sama sekali nggak mudah, hingga meyakinkan dia untuk mau menjadi
suami aku menjadi mualaf, menganut agama Islam, membawanya dia ke dalam agama aku, agama Islam itu nggak mudah juga, karena itu akan menjadi tanggung jawab aku dunia dan akhirat gitu. Menjaga keharmonisan dan mengenalkan budaya aku, kebiasaan aku kepada dia, dan dia juga harus mengenalkan kebudayaan dan kebiasaannya dia kepada aku, dan kita harus bisa match. Itu nggak mudah juga gitu, karena setiap manusia itu memiliki egonya masing-masing, apalagi yang sudah berumur gitu, dan dia juga harus balance dengan hidupnya aku yang seperti ini gitu kan. Dan hal-hal itu tuh yang harus kalian perhatikan, dan itu tuh aku belajar, dan nggak mudah juga. Seperti yang aku bilang, aku berada di posisi sampai sekarang ini gitu, sampai aku bisa menikah, sampai aku bisa bekerja, sampai aku bisa mendapat gaji, meskipun gaji aku cuma 30 juta per bulan guys, kalau boleh jujur 30 juta per bulan. Tapi alhamdulillah gajiku ini benar-benar hanya untuk aku, keperluan aku pribadi, dan membantu keluarga aku di rumah gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen beli sesuatu nih, suami nggak ada duit, karena suami kan pastinya membiayai kebutuhan aku, dan dia di sini kan dari mulai bayar pam, listrik, terus kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, dan pokoknya banyak sekali sih biaya hidup di sini yang begitu mahal. Terus pajak juga, pajak mobil, pajak bumi dan bangunan, pokoknya hampir nggak bisa deh kita rincikan satu persatu. Jadi aku kadang, wah kayaknya nggak adil juga kalau aku memberikan sepenuhnya biaya hidup mamaku gitu, mamaku dan adik angkat aku Aldi di rumah di Indonesia, aku limpahkan biayanya ke beliau gitu. Layaknya aku terlalu egois gitu. Jadi di sisi lain banyak orang bilang, ayo dong cepetan punya anak, ayo dong cepetan, padahal guanya sendiri tuh biasa aja gitu, nggak terlalu dipusingkan dengan hal-hal seperti itu, dengan pertanyaan. Dan orang-orang tuh curious banget, dan orang-orang tuh sangat amat pengen gitu aku memiliki anak. Iya, alhamdulillah banyak orang yang mendoakan, tapi belum saatnya, karena mungkin Sang Maha Pencipta juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tahu gitu seluk-beluknya aku, apa sih yang aku butuhkan, apa sih yang aku inginkan. Karena nggak semua orang menilai kehidupan seseorang itu lebih ke dalam gitu. Jadi ibaratnya kalau aku sekarang belum punya anak nih guys gitu kan, aku harus membiayai kebutuhan mamaku dan adik angkat aku. Kembali lagi, jadi kalau kalian pengen memiliki suami bule, kalian niatkan dalam hati. Karena kalau aku pribadi memang aku niat banget udah dari sejak kecil. Karena kenapa aku suka banget boy band kayak Westlife, Boyzone, Backstreet Boy, itu udah kayak makanan aku sehari-hari waktu kecil tuh. Nyanyinya barat, bule menurut. Apakah bahasa Inggris aku bagus? Enggak sama sekali. Aku tuh kalau boleh bilang tuh pasif ya. Jadi aku lebih ngerti apa yang mereka omongin ketimbang aku ngomong bahasa Inggris gitu. Kadang aku masih nggak pede sampai detik ini pun kalau aku ngomong sama bule gitu tempat kerja, maaf nih bahasa Inggris gua kurang bagus. Apa sih lo pede aja lagi, kenapa sih lo selalu ngomong kayak gitu? Justru semakin lo ngomong kayak gitu, lo semakin nggak nggak bisa ada progresnya, nggak ada kemajuannya. Terus aku bilang, iya sih, tapi kadang aku pengen ngomong sesuatu ini tapi kadang sulit. Ya udah, santai aja, nggak usah. Jadi kalian jangan takut guys kalau bahasa Inggris kalian pas-pasan gitu ya menghadapi orang bule. Tenang aja, relax, karena mereka juga mengerti. Apalagi tinggal di Australia ini multicultural, dimana semua orang-orang yang tinggal di sini tuh memiliki aksen yang berbeda-beda gitu guys. Kebayang dong kayak orang Singapura, Cina, Jepang, Korea, negara-negara di Eropa, negara-negara di Amerika Utara atau Amerika Latin gitu, mereka tuh aksennya beda-beda. Apalagi negara New Zealand memiliki aksennya juga berbeda-beda guys. Jadi makanya kalian harus lebih pede aja, padahal gue juga gak pede.
Anyway, jadi itu dia yang pasti curhatan aku untuk kalian yang pengen hunting mendapatkan cowok bule, pacar bule, suami bule dimanapun, mau di dating online, mau di kehidupan nyata, sok silahkan kejar mimpi kalian, berpikiran positif. Kalau misalnya yang kira-kira kalian, wah kayaknya ini scammers, mendingan kalian jangan lanjutkan. Jadi gunakan feeling kalian, niatkan dengan hati, fokus dengan apa yang kalian pengen. Insya Allah, kalau menurut aku tidak ada yang tidak mungkin kalau kalian memiliki usaha dan niat yang tulus untuk mengejar mimpi kalian memiliki pasangan bule. Insya Allah ya guys, semoga keinginan aku, doa kalian mendapatkan pacar bule, suami bule, mendapatkan kehidupan yang baik, layak, bahagia selamanya terwujudkan. Oke deh, semoga curhatan aku bisa kalian petik, bisa kalian ambil positifnya, negatifnya kalian buang. Jangan ditiru, dan yang pasti jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita curhatan aku dan video-video aku di YouTube channel aku, dan jangan sampai kalian bosen. So, selamat beristirahat dan happy weekend. Bye bye.